Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Putra Bajar Awan Azhar. Nomor induk mahasiswa 0220190042 dari Teknologi Manufaktur B tingkat 1. Ya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis material benda kerja yang dapat diproses di permesinan, dan yang kedua itu adalah syarat material benda kerja yang dapat diproses di permesinan. Oke, video ini dibuat guna melengkapi tugas saya, teori di mata kuliah machining. Sebelum kita memasuki dua konten tersebut, ada baiknya kita mengetahui tentang definisi dari permesinan atau bahasa Inggrisnya yaitu machining. Oke, permesinan atau machining adalah proses pembuatan benda kerja dengan perautan untuk menghilangkan material yang tidak dibutuhkan dari benda kerja itu tersendiri. Dalam proses permesinan ada dua aspek yang sangat penting yang tidak bisa dipisahkan, yaitu aspek pertama benda kerja, dan yang kedua itu alat potong atau pahat. Kenapa saya bilang ini sangat penting? Karena dua benda ini tidak dapat dipisahkan. Dua aspek ini tidak dapat dipisahkan, akan selalu ada di proses permesinan. Dan langsung saja saya akan menjelaskan jenis material benda kerja yang dapat diproses di permesinan. Sebelum masuk ke jenis material benda kerja yang dapat diproses di permesinan, adalah baiknya kita mengetahui tentang definisi dari material tersebut. Material adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang dan waktu. Berdasarkan pengertian tersebut, kita bisa simpulkan bahwa material teknik adalah material yang digunakan untuk menyusun sebuah benda kerja dan digunakan untuk perekayasaan dalam bidang teknik. Itu definisi dari material dan material teknik. Secara garis besar, pada bidang teknik, material dikelompokkan menjadi 3, yaitu logam, non-logam, dan komposit. Dan pada video kali ini, saya akan menjelaskan yang logam, karena logam ini dipakai pada proses permesinan atau machining. Oke, logam ini sering sekali digunakan di dalam bidang teknik, terutama di permesinan. Dan logam atau metal ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah ferro dan non-ferro. Dan saya akan menyebutkan beberapa contoh logam yang ferro dan non-ferro. Yang pertama yaitu logam ferro. Contohnya itu adalah besi atau iron, baja atau steel, besi cor atau cast iron. Yang kedua itu logam non-ferro, seperti aluminium, tembaga, magnesium, dan paduan-paduan lainnya atau alloy. Nah, apa sih yang membedakan logam ferro dan non-ferro? Singkatnya, logam ferro itu adalah yang mengandung besi, dan non-ferro yaitu tidak mengandung besi. Nah, gimana caranya kita mengetahui logam tersebut adalah ferro dan non-ferro? Kita bisa melakukan sebuah tes simple dengan magnet. Kita dekatkan material magnet tersebut dan dengan material ferro. Jika didekatkan, magnet dan material ferro akan menempel satu sama lain. Dan jika kita dekatkan magnet dengan material non-ferro, dia tidak akan menempel satu sama lain. Itu perbedaannya ferro dan non-ferro secara simple. Dan berikutnya saya akan menjelaskan contoh-contoh material benda kerja yang dapat diproses di permesinan secara umum. Ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada aluminium alloy atau aluminium paduan. Yang kedua ada baja anti karat atau stainless steel. Yang ketiga adalah baja karbon. Yang keempat adalah kuningan atau brass. Nah, aluminium ini termasuk kepada bagian logam non-ferro karena telah dipadukan dengan paduan-paduan lainnya dan tidak mengandung besi. Nah, kenapa sih aluminium ini dipilih di proses permesinan? Yaitu karena dia mudah diproses dan tahan panas, relatif murah, dan dapat didapatkan di mana-mana. Jadi bahannya itu dapat mudah didapatkan. Yang kedua ini stainless steel atau baja anti karat. Nah, baja anti karat ini juga merupakan non-ferro karena dia telah dipadukan dengan paduan-paduan lainnya. Nah, paduannya yaitu
besi krom nikel dan mangan, 18 krom, 18% krom, dan 8% nikel, titanium, dan tembaga. Nah, stainless steel ini mempunyai sifat yang kekuatan tahan panas yang cukup tinggi dan tahan karat, dan juga mempunyai sifat yang ulet. Nah, makanya dia dapat diproses di permesinan secara baik. Nah, karena resistansinya dan sifat-sifatnya yang tersebut sudah saya sebutkan, maka dia sangat cocok diproses di permesinan atau machining. Nah, yang ketiga ini ada baja karbon atau carbon steel. Dia memiliki cenderung sifat fisik yang agak kehitam-hitaman karena dia sudah dicampur karbon. Nah, baja karbon ini dibedakan menjadi 3 secara umumnya. Baja karbon rendah, baja karbon medium, dan baja karbon tinggi. Apa sih yang membedakan dari ketiga spesifikasi baja karbon tersebut? Yaitu ada di persenan karbonnya. Kalau baja karbon rendah itu memiliki tingkat persen karbon 0,3% karbon. Kalau baja karbon medium itu memiliki komposisi karbon 0,3% sampai 0,8% karbon. Kalau baja karbon yang tinggi itu memiliki komposisi karbon 0,8 sampai 2% karbon. Nah, baja karbon ini terdapat di standar industrial Jepang, yaitu JIS S45C dan JIS SS400. Kenapa baja karbon ini dipilih di proses permesinan? Karena dia relatif murah, dapat ditemukan di berbagai macam tempat, dan dapat mengalami berbagai perlakuan panas. Makanya dia cocok di proses di permesinan. Yang terakhir itu ada kuningan atau brass, yang memiliki sifat fisik yang ciri khas yaitu kuningan. Nah, kuningan ini termasuk juga ke dalam non-ferro karena dia telah dipadukan oleh paduan-paduan lainnya. Nah, paduannya yaitu logam tembaga dan logam seng, 60-69% masanya. Ya, ini adalah gambaran-gambaran umum tentang material yang dapat diproses pada permesinan. Ya, selanjutnya kita akan membahas material atau syarat material benda kerja yang dapat diproses di permesinan. Nah, kenapa syarat material benda kerja yang dapat diproses di permesinan itu penting? Karena syarat material benda kerja itu sama dengan sifat-sifat benda kerja yang dapat diproses di permesinan. Nah, di sini saya sudah menyimpulkan ada 4 hal yang penting syarat material benda kerja yang dapat diproses di permesinan. Yang pertama itu tidak getas, yang kedua itu tahan panas, yang ketiga ulet, dan tahan korosi. Tapi selain itu saya juga bisa memberi informasi dari selain 4 poin tersebut yang nanti akan saya bahas di pembahasan berikut ini. Yang pertama itu material tidak boleh lebih keras daripada alat potong. Kenapa? Jika pada saat proses pemotongan, penyayatan atau pengikisan, jika material benda kerja lebih keras daripada alat potong, maka bisa saja alat potong itu terkikis, tersayat, ataupun terpotong dari benda kerja tersebut karena benda kerja tersebut lebih kuat dan lebih keras dari alat potong. Makanya alat potong harus lebih keras, lebih kuat dari si benda kerja tersebut. Nah, yang kedua itu material ini tidak boleh getas. Kenapa tidak boleh getas? Karena pada saat proses pemotongan itu terjadi gesekan atau benturan yang sangat keras. Nah, makanya material benda kerja itu tidak boleh getas pada saat proses pemotongan. Tapi juga material tidak boleh terlalu keras atau terlalu kuat daripada alat potong yang dipakai. Nah, yang ketiga, material harus relatif murah. Relatif murah ini bisa dikatakan mudah didapatkan dan harganya terjangkau agar bisa diproses pada pemakaian-pemakaian yang diinginkan. Yang kedua ini ada tahan panas. Nah, kenapa tahan panas? Panas yang terjadi akibat pemotongan itu bisa saja terdistribusi ke benda kerja, ke alat potong yang mengakibatkan
perubahan suhu pada alat potong dan benda kerja tersebut. Nah, jika perubahan suhu tersebut bisa saja mengakibatkan perubahan struktur dari benda kerja atau alat potong. Nah, sehingga struktur alat potong atau benda kerja bisa saja berubah atau deformasi. Nah, kita harapkan pada saat material benda kerja tidak terjadi perubahan struktur atom di dalam benda kerja tersebut yang mengakibatkan deformasi. Nah, yang selanjutnya ada ulet. Kenapa ulet? Ulet ini adalah untuk mengatasi atau menetralisir beban kejut akibat getaran pada saat pertama impact pemotongan. Nah, yang selanjutnya material benda kerja itu harus stabil atau tidak lentur. Karena diharapkan alat potong itu kuat pada saat impact pertama proses pemotongan. Nah, jika dia lentur atau tidak stabil, maka dia akan goyang atau bergeser. Nah, oleh sebab itu, maka proses pemotongan tidak maksimal atau tidak presisi. Nah, yang terakhir itu ada tahan korosi. Kenapa tahan korosi menjadi syarat material yang harus ada di benda kerja? Nah, karena proses pemotongan, penyayatan atau pengikisan itu menimbulkan perubahan atom pada struktur material benda kerja itu sendiri yang diharapkan setelah proses pemotongan, pengikisan atau penyayatan itu benda kerja berubah bentuk tapi tidak karat dan tidak korosi. Makanya dia penting sekali menjadi syarat material yang bisa diproses di permesinan. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang pahat. Sedikit membahas tentang pahat. Kenapa saya membahas tentang pahat? Karena pahat ini bersangkutan langsung dengan benda kerja atau material benda kerja. Dan kedua komponen tersebut tidak dapat dipisahkan. Makanya ini saya sedikit membahas tentang pahat. Oke, saya sudah menyimpulkan ada beberapa pahat yang umumnya dipakai di proses permesinan. Yang pertama itu ada HSS, yang kedua itu ada paduan tuang non-ferro, yang ketiga itu ada karbid atau karbida, yang keempat itu ada keramik, yang kelima ada cermet, yang ketujuh ada CBN, dan yang terakhir ada intan. Oke, kita membahas dari HSS. HSS ini merupakan singkatan bahasa Inggris dari High Speed Steel, yang memiliki komposisi kandungan wolfram atau tungsten, kromium, vanadium, molybdenum, dan kobalt. Nah, pahat HSS ini cocok digunakan untuk memotong atau memangkas baja paduan, stainless steel, dan materi-material yang tahan suhu tinggi. Oke, selanjutnya ada paduan tuang non-ferro. Nah, paduan tuang non-ferro ini memiliki komposisi kobalt 40-50%, kromium 27-32%, tungsten 14-29%, karbon 2-4%. Nah, alat potong paduan tuang non-ferro ini cocok digunakan untuk memotong stainless steel, besi cor, baja karbon tinggi, aluminium, kuningan, titanium, dan perunggu. Nah, yang selanjutnya itu ada karbid atau karbida. Nah, karbida ini komposisinya terdiri dari tungsten karbida, kobalt sebagai pengikat. Nah, karbida ini juga dilapis dengan 3 jenis lapisan, yaitu titanium nitrida, titanium karbida, dan aluminium oksida. Nah, pahat karbida ini terbagi menjadi 2, yaitu yang bisa memotong ferro dan yang bisa memotong non-ferro. Nah, kalau yang memotong ferro itu biasanya digunakan untuk memotong baja atau material-material yang ferro, dan yang non-ferro biasa digunakan untuk memotong material-material non-ferro atau non-baja atau non-besi. Nah, yang selanjutnya ada keramik. Ya, keramik. Nah, keramik ini sangat cocok untuk memotong besi tuang, baja yang keras, dan paduan-paduan yang super. Nah, ada dua jenis keramik yang digunakan untuk sebagai material alat pahat, yaitu yang pertama keramik berbasis aluminium oksida atau Al2O3. Yang kedua itu ada keramik berbasis silikon nitrida S1 3N4.
Nah, yang selanjutnya ada cermet. Nah, cermet ini singkatan dari keramik and metal. Jadi, logam dan keramik itu disatukan. Pahat cermet ini sangat cocok digunakan untuk memotong karbon steel atau baja karbon. Yang kedua itu baja paduan. Yang ketiga stainless steel. Nah, alat potong cermet ini banyak digunakan untuk memotong ferro karena dia sifatnya yang keras dan tahan panas dan segala macamnya, kecuali dia kurang cocok untuk memotong aluminium, dan dia digunakan untuk finishing benda kerja. Nah, selanjutnya ini ada CBN atau singkatan dari cubic boron nitride. Nah, material ini sangat keras, tapi lebih keras intan, jadi dia kedua lebih keras dari intan. Nah, material CBN ini cocok digunakan untuk memahat atau memotong baja paduan atau steel alloy, baja perkakas, HSS, besi tuang atau cast iron, baja tempah, baja kromium, inconel, waspoloy, dan nihar. Nah, kita memasuki pahat yang terakhir, ini pahat yang paling keras dan dia sifatnya tahan aus. Nah, alat potong intan ini cocok untuk alat potong yang benda-benda yang sangat keras karena dia menghasilkan potongan yang halus dan kepresisian yang tinggi. Digunakan biasanya untuk finishing benda kerja. Nah, pahat intan ini digunakan untuk memotong aluminium alloy, tembaga, kuningan, perunggu, seng, paduan magnesium, timah, emas, perak, karbida, grafit, dan fiberglass. Oke, sampailah kita kepada bagian yang terakhir, yaitu bagian korelasi antara material benda kerja dan material alat potong dan pahat. Nah, kenapa saya masukkan bagian ini? Karena pada saat interview kemarin, Mas Ego menanyakan kepada Edwin korelasi antara kedua konten tersebut. Nah, saya di sini akan menambahkan dan saya akan coba menjawab korelasinya apa. Ya, korelasinya itu antara material benda kerja dan material pahat atau alat potong itu sangatlah penting karena dari dua komponen tersebut itu saling bersentuhan atau bergesekan satu sama lain. Nah, pemilihan material bahan benda kerja itu harus tepat dengan pasangan material alat potong atau pahat. Nah, jika tidak tepat, maka hasil proses dari permesinan tersebut atau hasil pemotongan, pengikitan atau penyahatan tersebut bisalah tidak presisi atau tidak tepat dan hasilnya juga tidak maksimal. Makanya dibutuhkan spesifikasi dan pengetahuan tentang material benda kerja dan material alat potong atau pahat. Oke, selanjutnya yaitu kesimpulan dari saya. Kesimpulannya simpel. Pemilihan benda kerja atau material benda kerja dan material alat potong atau pahat yang tepat menghasilkan kualitas yang baik pada proses permesinan atau machining. Oke. Sekian dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Semoga konten-konten saya atau video yang saya buat bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan video ini dibuat untuk melengkapi tugas saya di mata kuliah machining. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.